Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sobat ngaji ID dimanapun berada, bertemu kembali bersama kami di ngaji ID. Ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti update dari kita. Ya kan, itu yang paling terpenting. Karena ini bagian dari insya Allah dakwah kita juga, masya Allah ya. Keren banget. Keren, harus keren. Nah jadi apa sih sekarang yang kita bahas, Kang? Ya kan? Kita akan memberikan reaksi kita ya, Reaksi kita terhadap berita yang lagi rame. Apa tuh? Gimana nggak rame sejauh ini? Mungkin ini yang paling jauh, Kang. Jauh banget. ini yang paling jauh. Kenapa? Iya. Karena Nurul banget. iya. Bahkan komentar netizen juga ini banget ya, rame banget yang mempertanyakan. Ada yang pro dan kontra apa sih dong? Di mana ada tepatnya di Polda Yogyakarta ya, di mana mereka menangkap 5 orang yang diduga telah melakukan tindak kejahatan Judi online. Membobol situs judi online sehingga mereka itu selalu menang. Selalu menang, merugikan bandar. Merugikan bandar. Bandar punya untung doang berarti ya? Iya, itu. Ini sehingga Polda Yogyakarta menangkap 5 orang tersebut. Nah, dari isu ini berseliweran nih. Bukan bandar yang ditangkap juga. Sehingga Sabar. Nah, ini ya, udah kata. Ini harus pertama nih, Kang. Silakan langsung aja gas. Gaskan, silakan Kang dulu. Silakan enggak apa-apa, gaskan. Langsung aja. Tanggapannya. Ya ibarat kue tuh makannya setengah itu. Enak dong kalau kue emang, Bang. Oh, tapi setengah makannya ya. Dia kan enak itu, untung terus kan. Sedangkan bandar kan maunya untung. Iya sih. Tapi yang dimakan cuma setengah. Harusnya kan dimakan sama bandarnya juga dong. Jadinya, ya menurut saya tuh dia tidak berfokus pada akar gitu. Itu sih. Dia hanya berfokus kepada mungkin karena si bandar itu ada storan. Aduh. Apa tuh sekarang? Tutup mulut. Ya, Aduh. saya nggak tahu sih. Pokoknya ya mungkin bisa jadi. Mungkin ya. Jadi akhirnya si Polda menangkap 5 orang itu. Gitu. Yang itu. Tapi bandarnya tidak ditangkap gitu kan? Mungkin yang 5 nggak setoran gitu. Aduh, tegas. Apa kalah ya kali ya? Jadi Udah untung. Jadi kita ya. Apa ya? Isi lop kita. Aduh, hati-hati Kang. Isi lop kita tuh ya ibarat jadi tempat setoran lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bisa. Bagaimana mau maju ya? Betul. Makanya memang mau menuntaskan ke akarnya, sedangkan pisilopnya juga main di tempat tersebut. Gitu, main setoran lah. Gitu. Kalau nggak setoran baru diusir. Kalau setoran aman. Ya buktinya itu. Padahal mungkin 5 pelaku ini tahu bandarnya siapa, tapi pisilop itu. Enggak, yang anehnya tuh 5 kan, orang itu. Iya, yang anehnya kenapa ada kerjasama itu kan bagian dari merugikan negara kan? Nah, ini harus dipastikan bener nggak kerjasama. Iya. Kali ini main bilang kerjasama. Iya, yang itu. Tapi memang kalau dari ini lah, kalau dari akal sehat aja. Akal sehat kan, logikanya itu kita masyarakat tuh udah mikir ke situ. Nggak perlu misal ditutup-tutupi mau bagaimanapun. Logika masyarakat tuh udah pasti ya ke situ juga lah. Kenapa bandarnya nggak ditangkap juga gitu loh? Berarti Padahal kan lanjut. ya kira-kira gitu, padahal kan bisa diusut lah katakanlah gitu kalau seandainya karena kan 5 orang ini kan udah membobol, berarti kan tahu nih. Iya. Situsnya apa, ini siapa, Situasinya digitalnya apa? ada pasti. Jejak digitalnya orang-orang siapa aja ya? Iya sih, benar juga ya. Jadi dianggap merugikan bandar. Pertanyaannya kan justru
Dari mana bisa tahu? Bukan merugikan negara loh, merugikan bandar. Dari mana bisa Benar. tahu bahwa bandar itu rugi? Anak kita tuh mau bilang merugikan negara, mantap. Kalau bandar itu kan mungkin ya segelintir seseorang yang bahkan di tools ini tools apa ya ibaratnya platform ini tuh kalau dalam hukum Islam itu kan harum gitu kan. Harum. Harus diberantas kan seharusnya ya. Tapi malah dilindungi oleh Pisilop. Oh iya, ada. Istilah ini. Karena ada setoran gitu. Mungkinkah bandarnya itu Mungkinkah dari masalah? pusat? Semakin pada sabar. Mungkin kan? Masih ada Kang Mugi, Kang Kan siapa ya? Nama paling Lupa. kali. Sabar kan, sabar. Mungkin silakan tanya. Sebaliknya kalau menurut Anda, ini Ya bandar silakan. kecil, Bandar kecil. pemula. Kenapa pemula tuh? Karena kan kalau kita melihat berita ya, hampir tiap bulan di Indonesia ini ratusan orang itu ditangkap gara-gara judi online. Betul. Ya kan? Mm-mm. Artinya itu yang ketangkap, yang nggak ketangkap ribuan dan posisi itu kalahnya banyak kan, hampir semua kan. Tapi kan seenggaknya kan dia tahu dong kalau ketangkap satu kan secara pikiran mendasar itu kalau udah ketangkap satu berarti kan di apa namanya di wawancara banyak dong berarti link-linknya. Seharusnya begitu. Iya seharusnya kan. Iya. Iya nggak sih? Jadi tanya. Iya kan iya nanya lagi. Iya, Ya kan tadi kan ada yang beribu-ribu yang enggak Iya makanya pertanyaan besar kalau kan yang berarti. saya tanggap itu kalau dia orang apa yang pemilik akun besar itu ya nggak mungkin lah dia merasa rugi karena cuma 5 orang itu kan 5 orang itu juga kasusnya gara-gara dia bikin apa akun yang berulang-ulang kan setiap akun baru itu katanya ada promo ya promo menang apalah gitu kan nggak ngerti juga sih. Ya jangan-jangan nanti. Nah orang yang 5 ini memanfaatkan promo itu. Oh gitu. Jadi dia bikin akun lagi, main lagi, kasih menang lagi. ditutup akunnya, diambil hasilnya gitu aja terus. Kayaknya terinspirasi dari ini juga kan. Kalau kita punya akun Shopee baru juga kan dapat itu kan. Gratis aja terus. Oh iya. Mungkin. Betul. Iya. Saya buka akun itu. Kemungkinan ini bandar masih kecil. Iya. Jadi Masih lingkup mungkin skala Jogja aja lah. oke. Tapi profitnya untuk Tapi Pisilop nggak mungkin lumayan. sih bandar judul kecil itu nggak mungkin. Jadi memang Kalau di jadi yang lain maksudnya dia cepat-cepat ambil tindakan. bisa jadi. Tapi kan ini bukan bandarnya yang laporan ke polisi kan. Loh, Kalau bukan bandarnya siapa? Nah makanya kalau di apa Filosof. berita resminya itu kan pelaporan dari masyarakat. Memang orang ini yang 5 ini kan udah lama juga main judi. Masyarakat tahu kalau bandarnya rugi. Berarti masyarakatnya gimana dong? Masa mendiamkan saja? Ayo. Ya enggak kayak itu sih. Masyarakat kok tahu kalau bandar. Iya tuh. Aneh. Ya, jadi kalau kita baca beritanya itu jadi polisi apa? Selop. itu tidak menegaskan tidak bekerja sama dengan bandar Kang. Iya. Dia Iya. menegaskan Iya. tidak bekerja sama dengan Katanya. katanya iya. Katanya. Tapi informasi itu didapat dari laporan warga ketika Iya. warga sudah mengetahui aktivitas-aktivitas di rumah tersebut yang ternyata setelah polisi kerjasama dengan Intel itu ketangkaplah 5 orang tersebut gitu. Ya walaupun walau alam ya, cuman ya begitulah klarifikasi dari berita yang beredar. Tapi yang bandarnya rugi taunya dari Ya karena kan cuma 5. Iya. yang judi Iya juga ya. Aneh sih. Iya, soalnya tadi kan nanti bilang tadi masyarakat. Karena yang lain setoran. Kang Mugi mungkin bisa ini kan Kang Mugi kayaknya nih. Iya. Gimana sih? masih belum clear Iya nih. nih. yang ngakalin 5 orang. Iya. Yang main judul Banyak. ribuan. Tapi masyarakat kenapa tahu? Kan Karena gini, triknya. pernah nggak antum ke pasar malam? Kan suka ada tuh yang permainan-permainan yang
apa namanya? Gelang kayak gitu ya. Yang Lempar gelang, lempar bola, dapat nah, boneka, ya nggak sih? ada di video itu yang cuman satu orang doang kan. Nggak Pro ada apa dia. dia pro suhu sehingga satu orang ini merugikan si Bandar. bandar yang judi di situ gitu loh. Yang lainnya nggak Ayo dikasih duit suruh pulang. aduh. Kamu Gi dong di ademin nih udah panas banget. Oh, di spill dong, spill. Kamu Gi pendapatnya? Ya sangat luar biasa, sangat seru ya. Pembahasan pertama mengenai tadi 5 orang yang ditangkap Isolop dan bahkan tahu siapa yang menjadi bandarnya dan rugi ya. Itu kan sangat di luar Nurul katanya. Nurul. Nah, tapi kalau pandangan saya pribadi itu salah satunya itu memang orang yang mungkin salah atau mungkin pernah melakukan salah, dia mau membenarkan sesuatu yang salah itu akan membuat kesalahan-kesalahan lain. Paham nggak perkataan saya? Jadi orangnya sudah salah nih, dia untuk menyembunyikan kesalahannya, justru dia membuat statement yang salah dan tambah salah. Nah di sini banyak orang-orang yang apa ya bermain di dalam tidak hanya judul ya, tapi pinjol lah semuanya lah. Nah kalau logikanya itu rugi dan palingnya seberapa rugi sih mengenai 5 orang itu yang main kan tadi kan disclaimer kan bahkan bisa ribuan bahkan mungkin puluhan ribu, kok yang kena cuma 5 dan tahu bahkan siapa yang menjadi bandarnya dan ruginya berapa. Maka di sini harus ditelusuri bahwa mereka itu saling apa ya, terlepas dari tadi ya nggak setoran ataupun lain sebagainya, tapi di sini tuh kita itu harus mencari solusinya. Kenapa kok terjadi seperti itu dan masih maraknya yang percaya dengan judul ini. Kalau tahu judul ini permainan dan memang merugikan untuk orang-orang, kenapa kok masih dimainkan? Dan kenapa justru pemerintah kok justru melegalkan? Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kalau nggak diblokir aja situsnya. Kalau misalkan situsnya diblokir semua, selesai. Pinjol diblokir semua, Ini pinjol diblokir diblokir melarang semua. penting. Nah, semua yang diblokir malah Kalau penting. yang 3 tahun kosong ya? Yang nggak aktif 3 Oh, 3 bulan. bulan Bahkan ya? tadi saya lihat bahkan orang yang kerja di Tiongkok ataupun mungkin Cina, Jepang yang ada deposit 30 juta atau beberapa puluh juta malah mau ngambil udah diblokir. Bahkan ustadz yang terkenal Saat Latif yang sedang membangun masjid mau beli material dan bahan-bahan untuk bangunan masjid, maka justru diblokir. Ya Allah, ngeri banget. Kok bisa tahu ya nama juga yang megang Apa ini data gabungan? ya? Apa itu dilaporkan juga sama bandar? Nah, itu kan memang apa ya sangat Jauh banget ke situ sih. sangat lucu ya. Lucu sekali nih negeri ini tuh memberikan suatu, apalagi pajak sekarang luar biasa ya. Bahkan sekarang Yang jual di 2 Shopee tahun, dipajakin. Oh iya. Makanan apalagi mungkin di beberapa tempat bahkan mengenai apa lagu saja sekarang kalau ada menyanyikan lagu dikenain pajak royalti. Maka ada yang bilang seperti ini, Bupati nanti ini mungkin di luar tema ya, berarti nanti 17 Agustus nggak usah Kemerdekaan lagu Indonesia harus diloyal. iya, maka mungkin kalau nggak usah nyanyi berarti. nggak usah nyanyi betul, maka banyak yang bilang udah nggak usah nyanyi itu aja karena Mengenai cipta. setenar iya diem aja udah nggak usah nyanyi itu sebagainya. Bahkan ada tadi ya keterangannya banyak sekali ya. Kapitalis. Maka yang tadi temen itu pasti menyembunyikan teman-teman yang lain. Otomatis kalau dia tahu temennya itu salah, bukannya memberikan suatu nasihat ataupun membenarkan, malah dia ikut campur atau ikut serta dengan dia yang salah. Nah ini yang terjadi di semua sektor ya, nggak cuma Isolop doang, tapi ya pejabat atau mungkin orang-orang di pemerintah dan sebagainya. Ya pasti mereka kalau salah dan temannya salah ya saling melindungi. Nah ini yang terjadi di negara kita. Oke, berarti Kang Mugi udah mulai ke arah sistem nih. Berarti tidak hanya sebatas di judulnya aja tadi, tapi juga udah ke yang lainnya. Siapa lagi Kang yang belum? Kang Dedi ya? Kang Dedi biasa. Kang Dedi ini sebagai penutup, pandangan antum, pendapat antum atas berita yang viral ini seperti apa, dan kita sebagai seorang muslim juga harus bersikap bagaimana? Silakan Kang. Iya, jadi tadi lah cukup mengherankan
kenapa seorang bandar itu bisa rugi? Karena tadi yang judi online di Indonesia itu sangat banyak, mulai dari orang miskin, orang kaya, pejabat, pengusaha, anak sekolah itu kena judi online semua. Bahkan Kode Muslim itu kan pernah membuat memberitahu kepada kita mekanismenya bahwasanya bandar itu pasti selalu untung, selalu menang. Ya, pemain judi itu pasti selalu kalah. Jadi kalau orang yang ikut judol dia itu orang paling bodoh, karena udah tahu kalah, sistemnya pasti kalah. Apalagi kan online, bisa disetting programmer gampang untuk dia pertama kali menang, kemudian kalah terus. Dimana ruginya gitu? Kemudian tiba-tiba ada polisi tahu bahwa ada bandar yang rugi gara-gara 5 orang itu cukup mengherankan. Polisinya tahu ada bandar yang rugi. Iya, jadi tahu. Pertama tahunya dari siapa? Iya, kalau bisa tahu ya. Jadi orang juga bertanya-tanya, jadi suudzon gitu. Iya, Bisa tahu kalau ada bandar rugi. Nah, pertanyaannya yang rugi bandarnya namanya siapa? Nggak dikasih tahu misalkan. Apa Budi Piton gitu. Seneng banget ya bisa makan Budi Waksono. Kenapa Budi? Yang penting bukan Budi Warni. Iya. Kan gambar ke piton-piton coba. Iya, maksudnya apakah dia misalkan kok tahu rugi? Budi Petualang kayaknya. Maksudnya striker sepak bola Indonesia dulu loh. Atau Budi Doremi yang Sartono. Budi Sartono itu jauh banget ke bola. Soalnya ada Pak Budi yang lain. Atau Budi Doremi. Budi Doremi nyanyian. Iya kan banyak. Budi kan banyak. Tapi ini bukan tentang Budi. Oh, bukan Ini adalah tentang balas budi. Oh, Budi pekerti, Bang. Tadi bukan Budi tapi mengenai balas budi tadi benar. Iya. Bahaya. Astagfirullah. Kembalikan lagi nih. Jadi kalau negara sih sebenarnya kalau misalkan dulu negara Indonesia sendiri pernah melegalkan judi ketika masa-masa zaman Soekarno kan. Kemudian Soeharto juga pernah, bahkan DKI Jakarta kan awal-awal juga dibiayai pakai judi gitu, pembangunan di awal kasino kan dulu banyak banget tuh di daerah Harmoni sana, orang-orang Cina di situ. Dan akhirnya alhamdulillah karena Indonesia mayoritas Islam, kemudian atas inisiatif dakwah dari saudara kita dulu dari Muslim, Indonesia secara resmi mengharamkan. Artinya judi di Indonesia itu ilegal semuanya, nggak ada judi yang legal, ya ilegal semuanya. Dan itu dilarang di undang-undang. Walaupun online ya. Apapun bentuknya, mau Apapun. judi online lah, judi sabung ayam. Kan sering kali kalau di buzzer nggak, judi sabung ayam digerebek polisi. Tapi ada- Haram. Di anak-anak muda melakukan judi digerebek polisi. Ya memang harus digerebek karena ada undang-undangnya. Melarang. Ya makanya ini tadi kembali ke tadi bandar nggak ditangkap bandarnya, tapi yang ini yang mainnya ya, Konsol-konsolnya lah ya. Berarti Seharusnya bandara juga Bandarnya. iya, karena dia melanggar undang-undang di Indonesia. Indonesia. Menjadi layanan. Pelarangan melakukan judi tadi. Ya, sebagai umat Islam ya tentu kita paham lah bahwasanya judi itu adalah haram, diharamkan dan itu adalah perbuatan setan. Dan Ancamannya berat. ancamannya neraka kan. Yang al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Amish. Jadi judi itu perbuatan setan yang akan membawa kepada kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat. Maka harus dijauhi. Nah, negara Indonesia kalau memang serius untuk Memberantas. menghilangkan judi, memberantas perjudian, ya gampang aja. Ya, tadi Pak Budi tadi, ya, Pak Budi kan Menkominfo ya kan. Gampang blokir situsnya Pak Budi ya. Budi bukan Budi Piton. Blokir situsnya gampang banget. Indonesia punya power. Oke. Kalau mau, tapi kalau misalkan ternyata Ya persoalannya justru malah dipelihara. khawatirnya ada ke situ kan memang udah pernah ada kasus ya kan sampai
Nah, sekarang belum diusut lah. Mungkin nanti ini semoga saja itu nggak benar gitu loh ya. Ya, jadi pejabat kita itu nggak makan uang cuti gitu loh. Oke, mantap. Tapi ada ya. beritanya loh. Iya, ada beritanya. Semoga nggak benar, semoga. Ya. Doakan aja. Kita harus nuzon ya, Iya. masalah kayak gitu kan kalau muslim. Walaupun ekspektasinya nggak seperti itu gitu. Intinya buat muslim, teman-teman ngaji ini semua jangan sampai terjerat judi online. Na'udzubillah min zalika iskawa. Nah, Ya. itu Walaupun dia. bisa menang Walaupun bisa. dengan kayak 5 orang tadi. Oke. Tapi tetap Tapi banyak masih kan. ketangkap. Ini nggak usah deh. Ternyata menang ada risikonya ya. Sekarang nggak usah. Pasti kalah kan. Sekali dia menang malah ditangkap. Jadi ini ya seruan untuk sahabat NJD semua. Tadi jangan tertipu dengan godaan judi, apalagi kita tahu judi adalah haram, dan juga seruan untuk Pak Menteri, Pak Budi agar memblokir seluruh situs-situs judi online ini ya. Semuanya, Seruan nggak dari cuma judi. Ngaji ID semoga nyampe ke Pak Menteri ya. Min. Tutup Kang Majid. Oh, Masya Allah ya, tadi bagian dari budi-budi semua. Nah, jadi memang itu saja ya yang dapat kami sampaikan kepada sobat ngaji ID dimanapun berada. Nggak apa-apa, silakan. Kalau misalkan ada anak-anak, ada pandangan baru atau pandangan tersendiri terkait dengan judi online atau judi manapun berada, bisa dikomentar di bawah ini ya. Ya, bisa komentar di bawah ini ya. Karena apa? Karena kan tadi kok menyinggung masalah nama-nama ini, kok ada ini nggak apa-apa, komentar aja sesuai dengan pandangan sahabat ngaji ID dimanapun berada. Baik, itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.